Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Riza Doktaviani dengan NIM 1801071 dari kelas S1 4B. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan dalam umbi gadung atau Diospora hispida deniis, cara pengolahannya serta manfaatnya dalam bidang farmasi. Nah, apa itu umbi gadung? Umbi gadung atau Diospora hispida deniis merupakan anggota umbi-umbian yang mengandung zat gizi dan senyawa beracun yang berbahaya. Kandungan utama umbi gadung adalah karbohidrat. Umbi gadung juga dapat digunakan untuk menurunkan kadar gula darah penderita diabetes mellitus dan dapat juga mengobati penyakit rematik. Gadung merupakan perdu memanjang yang tingginya dapat mencapai 5-10 meter. Batangnya bulat, berbulu, dan berduri yang tersebar sepanjang batang dan tangkai daun. Umbinya berwarna putih dan kulit umbinya berwarna coklat. Nah, umbinya muncul dekat permukaan tanah. Nah, jadi berdasarkan warna daging, umbi gadung dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu gadung berwarna putih dan yang kedua yaitu gadung berwarna kuning. Nah, dapat kita lihat pada tabel di atas, gadung mengandung kalori, lemak, dan karbohidrat lebih rendah daripada singkong. Kandungan utama umbi gadung yang berupa karbohidrat memberikan kontribusi positif bahwa umbi gadung merupakan bahan pangan sebagai sumber karbohidrat. Nah, umbi gadung selain bisa dimakan, juga bisa dimanfaatkan sebagai pengobatan rematik, kusta stadium awal, kencing manis, dan borok. Racunnya bisa dimanfaatkan untuk insektisida, umpan beracun bagi binatang buruan atau ikan. Selain mengandung zat gizi, umbi gadung juga mengandung alkaloid Dioskorin, yaitu suatu substansi yang bersifat relatif basah, mengandung satu atau lebih atom nitrogen dan sekaligus bersifat toksik. Nah, umbi gadung juga mengandung diosgenin yang juga termasuk golongan alkaloid. Dioskorin bersifat lebih toksik dibanding dengan diosgenin. Namun keduanya sering menyebabkan keracunan apabila gadung dikonsumsi. Jadi, gadung dapat diolah dengan cara umbi dipotong tipis-tipis, dicuci dengan air segar atau direbus beberapa kali dengan air garam, dan direndam dalam air mengalir. Umbinya dapat diekstrak menjadi tepung dan digunakan untuk berbagai keperluan industri dan makanan. Nah, racun yang terdapat dalam umbi gadung banyak dipakai sebagai racun ikan, tikus, dan insektisida alami. Sedangkan jika diolah sebagai bahan makanan, umbi gadung harus dihilangkan terlebih dahulu racunnya. Nah, dalam gadung terdapat senyawa alkaloid Dioskorin dan diosgen yang bersifat racun, sedangkan senyawa diosgenin yang tidak beracun. Umbi yang tua jika dibiarkan terus-menerus akan berubah warna menjadi hijau dan kadar racunnya meningkat. Di dalam gadung juga terdapat senyawa sianida yang beracun. Dioskorin adalah senyawa beracun yang terdapat di dalam umbi gadung. Dioskorin memiliki rumus kimia C13H19O2N dengan berat molekul 221,16. Senyawa ini bersifat sangat mudah larut dalam air, asam, basa, dan alkohol, namun sukar larut dalam eter dan benzen. Gejala keracunan akibat mengkonsumsi gadung dengan pengolahan kurang sempurna dapat terjadi, yaitu peradangan kerongkongan, pening, lemas, muntah-muntah, pingsan, dan kejang perut. Asam sianida adalah senyawa organik dengan rumus molekul HCN. Senyawa ini berbentuk cairan tidak berwarna, berbau menyengat seperti larutan asam lainnya, dan sangat beracun, dan titik didih sedikit di atas suhu ruangan 2,60 derajat. Asam sianida dapat terbentuk melalui proses penghancuran atau pengerusakan seperti contohnya dikupas, dikunyah, dipotong, dan diolah. Karena proses tersebut senyawa glikosida sianogenik akan keluar dan terbentuk enzim beta glukosida.
dan enzim hidroksinitril. Senyawa glikosida sianogenik terdapat pada vakuola atau enzim berada pada sitoplasma umbi gadung, sehingga semakin tua umbi gadung maka semakin banyak HCN yang terkandung di dalamnya. Jika umbi gadung rusak, maka kedua zat akan bertemu dan membentuk zat berbahaya yaitu HCN. Umbi gadung dapat dihilangkan kandungan HCN-nya dengan beberapa cara tradisional, misalnya menggunakan abu gosok, perendaman dalam air garam, dialiri dengan air mengalir selama berhari-hari, direndam dalam air laut hingga dipotong tipis-tipis. Nah, untuk penentuan kadar asam cyanida pada umbi gadung dilakukan secara argentometri metode Polhar. Argentometri merupakan salah satu cara untuk menentukan kadar zat dalam suatu larutan yang dilakukan dengan titrasi berdasarkan pembentukan endapan dengan ion Ag+. Umbi gadung juga bisa dikurangi kadar asam cyanidanya dengan dilakukan perebusan di dalam larutan kapur. Kapur atau kalsium hidroksida atau CaOH2 dapat berupa kristal tidak berwarna atau bubuk putih. Kalsium hidroksida dihasilkan melalui reaksi antara kalsium oksida dengan air. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.